Hai, shalom buat semua teman-teman dimanapun kalian berada hari ini. Video YouTube kali ini saya berharap bisa jadi berkat buat teman-teman. Mengapa padang gurun, mengapa bukan negeri orang Filistin. Saya harap video ini bisa jadi berkat buat semua kita yang menontonnya. Dan saya tetap minta dukungan dari teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di share ke media sosial yang teman-teman miliki agar banyak orang diberkati lewat video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu yang lalu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya mendapati hal menarik yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Ini tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel dipimpin Allah melewati padang gurun, bukan melewati negeri orang Filistin. Padahal di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17, negeri orang Filistin adalah rute terdekat untuk menuju kepada tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan harus membawa mereka melalui padang gurun? Padahal ada hal yang sama di antara padang gurun dan negeri orang Filistin adalah mereka harus siap-siap untuk berperang. Maksudnya siap sedia setiap saat untuk berperang. Tapi Tuhan membawa mereka menuju ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Kenapa nggak lewati negeri orang Filistin? Kalau memang Tuhan niatnya hanya untuk membawa mereka menuju ke tanah perjanjian, toh Tuhan bisa berperang ganti mereka ketika mereka menghadapi peperangan baik di negeri Filistin maupun baik mereka ada di padang gurun. Tapi Tuhan nggak mau melakukan itu. Tuhan melakukan dengan caranya Tuhan. Kenapa alasan Tuhan membawa mereka akan saya bahas di sini, dan saya harap ini jadi berkat buat teman-teman, karena saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami situasi padang gurun, dan alasan Tuhan mengizinkan kita di situasi ini apa. Kita mari cari tahu alasan Tuhan bagi kita, dan kita pegang itu, kita pakai itu dalam kehidupan kita sehingga kita terus kuat di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Baik, yang pertama, padang gurun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan? Adalah yang pertama, Tuhan ingin bangsa Israel mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun, 4 abad lebih 30 tahun, dan saya percaya mereka mungkin menjadi tawar hati, merasa kecewa, dan mulai melupakan Tuhan. Mungkin mereka berseru-seru sampai pada suaranya pada Tuhan, tapi mungkin mereka nggak punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong. Karena bayangkan 400 tahun dalam perbudakan tanpa pertolongan, apa masih tetap percaya? Saya percaya bahwa mungkin saat itu mereka mulai tawar hati, dan Tuhan mengizinkan mereka melalui padang gurun agar hati mereka kembali Tuhan hangatkan dengan kepercayaan kembali pada Tuhan. Tuhan menolong mereka, memimpin mereka agar mereka mengalami pemeliharaan oleh Allah. Mungkin mereka merasa bahwa ketika di Mesir nggak dipelihara Tuhan, dan Tuhan ingin menunjukkan pemeliharaannya lebih nyata bagi mereka, sehingga mereka mengalami bahwa ini loh Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Dan ketika mereka ada di padang gurun, kita melihat di sana bahwa Allah memelihara mereka dengan luar biasa ya. Ketika Tuhan menyediakan mana bagi mereka, ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan daging burung puyuh ketika mereka ingin makan daging. Bahkan saya percaya di sana nggak ada tempat jual beli ya, nggak mungkin di padang gurun ada toko roti, nggak mungkin juga di padang gurun ada tempat untuk isi ulang air, mineral ya. Jadi Tuhan menyediakan makanan, minuman yang mereka perlukan. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan melewati padang gurun, Tuhan menjadi penjaga mereka. Pada siang hari sebagai tiang awan dan pada malam hari sebagai tiang api. Tuhan memelihara mereka dengan begitu rupa. Tapi bangsa Israel adalah satu bangsa yang mengalami masa perbudakan selama beratus-ratus tahun, dan terkadang mereka mulai kecewa, mulai lagi mengeluh dan sebagainya. Sehingga padang gurun ini Tuhan izinkan terjadi, mereka alami agar mereka belajar percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun? Karena bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang akan menjadi bangsa yang menjadi contoh buat bangsa lain. Bahwa ini bangsa yang diberkati, ini bangsa pilihan yang dipelihara, yang dipimpin langsung, yang harus taat dengan aturan surga, aturan Allah, dan mereka harus taat untuk melakukan, sehingga mereka menjadi satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi teman-teman, coba kalau teman-teman pikirkan bagaimana bangsa Israel ketika mereka menjadi budak, satu bangsa yang diperbudak, lalu akan menjadi bangsa yang merdeka. Untuk masuk menjadi bangsa yang merdeka, mereka harus belajar aturan-aturan agar ketika mereka hidup dalam kemerdekaan, mereka nggak hidup menjadi orang-orang merdeka yang salah menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi mereka ya. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab
di dalam perjanjian baru pun mengatakan demikian, sebagai orang merdeka kita harus hidup dengan kehidupan yang benar-benar menjadi berkat buat orang lain. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel menjadi kehidupan yang demikian, punya kehidupan yang memberkati bangsa-bangsa lain lewat hidup mereka. Karena itu Tuhan ingin mereka diproses dan dibentuk, dipersiapkan di padang gurun, agar ketika mereka masuk ke tanah Kanaan mereka nggak jadi liar. Aturan dalam hidup, karena hak bebas yang dimiliki, terkadang kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan nggak ingin bangsa Israel jadi demikian. Mengapa Dia mempersiapkan mereka di padang gurun? Agar ketika mereka mengikuti aturan-aturan main yang Tuhan mau, segala sesuatu yang Tuhan, ini loh yang harus kita lakukan sebagai satu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan, bangsa yang mau diberkati oleh Tuhan. Ini yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini yang Tuhan ingin bangsa Israel pelajari sepanjang mereka ada di padang gurun. Jadi masa padang gurun adalah masa di mana mereka dipersiapkan untuk menjadi satu bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang memberkati lewat bangsa ini, bangsa-bangsa lain diberkati. Tuhan ingin itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu Tuhan membawa mereka dalam proses padang gurun, agar di padang gurun inilah mereka belajar untuk ketaatan, belajar untuk mengikuti aturan, belajar untuk mengkhususkan, maksudnya hidup kudus di hadapan Tuhan, belajar untuk memandang Tuhan, seperti tadi saya katakan di awal, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ini yang akan mereka pelajari sepanjang mereka ada di padang gurun. Nah, teman-teman, kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin situasi padang gurun yang kita alami akhir-akhir ini sebagai satu bentuk pembelajaran bagi kita. Jadi padang gurun adalah tempat kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang besar, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjaga kehidupan kita agar kudus dan berkenan bagi Tuhan. Jadi padang gurun ini tempat di mana kita belajar taat dengan aturan Tuhan, belajar penundukan diri untuk mendengar yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, anak-anak Tuhan terkadang lupa tentang ini. Karena padang gurun yang datang kita mengeluh lalu protes pada Tuhan. Ingat, bangsa Israel terlalu banyak mengeluh, akhirnya 40 tahun mereka harus berputar-putar di padang gurun. Padahal padang gurun ini tempat yang istimewa, di mana mereka belajar mengandalkan Tuhan, belajar merasakan kasih Tuhan, belajar merasakan pemeliharaan Tuhan langsung dalam kehidupan mereka, belajar untuk dipersiapkan Tuhan menjadi bangsa yang besar, yang diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah di tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yang akan mereka miliki, mereka warisi dalam hidup mereka. Nah, Tuhan ingin setiap kita pun belajar dari hal ini. Mari kita belajar bahwa padang gurun yang kita alami jangan membuat kita menjadi tawar hati, melupakan Tuhan, mengeluh, protes, dan sebagainya. Tapi padang gurun ini mempersiapkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berbeda dari orang lainnya. Tuhan ingin bangsa Israel itu menjadi contoh. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka jadi satu bangsa yang menjadi contoh buat bangsa lain. Ini loh bangsa yang khusus, yang dipilih Allah, yang dipelihara Allah, yang mengikuti aturan yang Allah mau. Nah, Allah ingin kita pun demikian. Ketika kita menjadi orang-orang yang sedang dipersiapkan di dalam padang gurun kita nggak mengeluh, kita nggak protes, tapi kita mengikuti jalurnya Tuhan, mengikuti aturan mainnya Tuhan, mengikuti proses yang kita miliki. Dan saya percaya orang-orang yang tahan dengan proses, orang-orang yang sanggup melewati proses yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya, orang-orang demikian yang akan tampil sebagai pemenang. Orang-orang demikian yang akan kuat ketika mereka ada di tempat yang tinggi, tempat yang hebat, dan sebagainya. Jadi teman-teman, sesuatu yang terlalu instan itu sebenarnya nggak baik buat kehidupan kita ya. Sama seperti orang yang jangan makan mie instan kebanyakan nanti sakit ya. Saya pikir itu benar. Karena sesuatu yang instan kita dapatkan nggak akan mungkin kita pertahankan dalam kehidupan kita. Biasanya yang instan itu bawa penyakit buat diri kita. Jadi proses yang instan, segala sesuatu yang maunya gampang-gampang aja terjadi, itu biasanya membawa masalah buat kita. Kita nggak akan jadi dewasa. Nanti ada pencobaan besar datang, kita akan melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyangkal kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan hari-hari ini kamu ada dalam padang gurun, nikmati padang gurun. Jangan mengeluh, jangan protes, nikmati saja. Ikuti alurnya, ikuti proses Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kamu ke jalur yang Tuhan mau. Nah, ini saya harap sebagai pembelajaran bagi setiap kita. Ke depan kita mari belajar, terus andalkan Tuhan, terus permuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita, terus jadi contoh dan berkat buat orang lain, karena itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita sendiri. Dan siapa Tuhan yang kita sembah itu terlihat dari karakter kita sehari-hari. Jadi saya harap teman-teman, karakter Kristus milikilah itu dalam hidupmu, sehingga kamu jadi berkat buat semua orang. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.